Pagi listener, sejumlah sekolah di Depok, Jawa Barat mulai menjalani pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru pada hari ini, Senin 18 Juli 2022. Ya, saya lihat di banyak kota juga ya hari ini sudah mulai pembelajaran tatap mukanya. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengimbau masyarakat termasuk aparatur sipil negara untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama belajar tahun ajaran baru. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Kota Depok, Nur Hasan, menyampaikan bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran 2022-2023 di sekolah dasar dilaksanakan secara luring atau tatap muka selama 3 hari. Menurutnya, Dinas Pendidikan juga akan memonitoring atau mengawasi pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Dia juga mengimbau seluruh kepala sekolah, maksudnya seluruh sekolah, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah, terutama toilet atau kamar mandi. Kita akan berbincang lebih lanjut terkait pembelajaran tatap muka di hari pertama tahun ajaran baru ini ya, yang bersamaan juga dengan digelarnya masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa-siswa baru. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Bapak Iman Zanatul Hairi. Selamat siang menjelang sore, Pak Iman. Selamat siang menjelang sore, Mbak Hilda. Oke, sehat Pak? Lancar kegiatannya hari ini? Ya, alhamdulillah lancar. Ini suaranya agak ketutup karena saya pakai masker ya. Sama Pak. Gak apa ya, Kita gak apa ya. nggak apa-apa, jelas terdengar Pak. Kita juga memang semuanya harus mulai membiasakan dengan kebiasaan baru nih ya Pak ya. Dengan Betul, masker, walaupun aktivitas kembali normal, tapi kebiasaannya baru. Begitu kali ya Pak ya. betul sekali. Oke Pak, ini kan PTM nih ya, kita langsung saja nih. Pembelajaran tatap muka digelar. Apa saja nih yang menjadi pertimbangan kembali sehingga sekolah juga mungkin merasa apa ya istilahnya pede untuk menggelar pembelajaran tatap muka pas di tahun ajaran baru ini, atau juga Iya, ada target-targetnya nih Pak? Karena kita kan tahu kasus COVID katanya sedang meningkat. iya, saya kira tidak bisa dipisahkan ya. Sikap sekolah, guru, masyarakat maupun pemerintah. Jadi saya kira euforia bahwa COVID ini seolah-olah sudah tidak ada, itu sepertinya merata ya dirasakan oleh semua pihak termasuk eh, yang sedang sekolah ya, termasuk penyelenggara untuk pembelajaran ini. Namun kemudian memang saya pribadi senang dengan kondisi PTM ini karena kita sudah merindukan ini sejak jauh-jauh hari ya. Tapi kan kita harus berbicara fakta dan juga kekhawatiran yang memang cukup berbahaya. Misalkan ada 3 hal sebetulnya. Selain juga misalkan di lingkungan sekolah kita sudah berubah gitu ya, seolah-olah ada protokol-protokol yang memang kendur menurut kami harus diakui gitu ya. Tetapi kemudian kekhawatirannya masih ada ya. Jadi protokolnya makin kendur tapi masih khawatir. Ada 3 hal yang oleh P2G soroti. Yang pertama adalah kalau kita lihat selama seminggu ini kenaikan kasus COVID ini kan angkanya sudah melebihi positif rate yang di Sarankan apa WHO nama yang ya. ya oleh WHO. Terus juga dalam kasusnya ini dalam per hari ini lebih dari 1.000 kasus dalam satu hari. Rate itu kalau nggak salah Mhm. 5,8% ya. Mhm. Dan yang kedua ini kan ada varian baru Ya, BA4 dan BA5 di BA5. sini ya. Mhm. Dan katanya lebih cepat menyebar. Dan yang ketiga ini ada sejumlah kasus hepatitis akut pada anak. Nah ini 3 hal yang Hmm, membuat kami khawatir. Makanya iya. kemudian kalau tadi disebutkan ya Pemda, Dinas Pendidikan Daerah akan monitoring dan lain sebagainya. Betul. Tetapi kemudian kalau tidak disediakan gitu ya semacam buku modul dalam kondisi ini, Mhm. saya kira sekolah juga tetap akan berangsur-angsur berkurang protokolnya karena itu kan hanya sifatnya seperti himbauan, nggak cuma di Depok, saya kira di daerah-daerah lain. Bahkan Mhm. di DKI Jakarta Mhm. ini kan kencang sekali ditekan supaya PTM gitu. Nah, Mhm. ketika kasus ini meningkat, saya kira respon pemerintah juga harus cepat. Yang pertama harus Ya. dilakukan adalah segera diuji nih. Dalam bulan Juli ini kenaikannya seperti apa, pelanggarannya seperti apa dan di mana saja.
Karena kalau cuman monitoring begitu, Mhm. ya mohon maaf itu kan paling di Iya, atas kertas betul, ya, Pak. cuma nanya-nanya doang mungkin ya. Iya. Heeh. Mhm. Kalau strategi atau siasat nih kalau menurut Bapak sendiri yang perlu dilakukan tadi kan jangan cuma sekedar monitoring, tapi apakah terfikir perlu untuk orang pada males juga untuk apa testing ya Pak mungkin ya? Karena kita Iya, nggak tahu, kata maksud nggak ada saya gejala, maksud saya tahu-tahu dengar oh teman kita atau ada guru atau ada iya, siswa kalau yang positif. puskesmas, Mm-mm, dari dinas tidak datang ke sekolah mm-mm, mengingatkan bahwa ini kondisi lagi naik lagi loh. Ini sekolah mm-mm. seperti nggak ada apa-apa, Mbak. Nah, Betul, betul. makanya kalau dibilang bahwa kok sekolah tidak apa Dibuka, namanya tidak sesuai protokol, mm-mm, ya mm-mm, karena tidak ada instruksi lanjutan. Apalagi melihat dalam kondisi umum, dalam pemberitaan masyarakat juga sudah mulai melandai gitu kira-kira protokolnya. mhm, Nah, kalau kita ingin sekolah disiplin, maka pemerintah harus turun tangan, mengingatkan kembali bahwa ini kondisi lagi naik lagi nih, apa mhm, tindakan preventif kita. Sederhana aja kalau saya sih, para pengawas datang lagi ke sekolah, dinas-dinas mhm. kembali mensosialisasikan, kasih kami buku panduan yang rinci, sehingga kita tahu nih pelanggarannya di mana aja. Kalau sekarang sebetulnya wilayah abu-abu ini, Iya, iya. dibilang COVID-nya sudah melandai, orang COVID-nya justru naik, Mhm, disebut tidak melanggar, ternyata malah melanggar. Nah, yang kayak begini-begini sih saya kira malah menyulitkan dan merugikan sekolah. Nanti kita yang disalahkan. Padahal mhm, instruksinya masih belum jelas. Menurut kami mhm. seperti itu. Jadi yang Iya, rinci-rinci itu harus dijelaskan karena kita melawan kondisi. Maksudnya secara umum masyarakat menganggap ini tidak ada, padahal iya. ada gitu kan. Nggak kelihatan gitu ya. Gak kelihatan. Musuhnya nih nggak kelihatan gitu. Tapi kalau eh banyak yang beranggapan memang kita merubah atau membiasakan membuat suatu kebiasaan yang baru itu tidak mudah kalau tidak diberi sanksi atau gimana gitu, Pak. Bapak setuju? Misalnya kalau siswa yang tidak pakai masker ke sekolah dikasih sanksi atau gimana? Saya kira bukan model disiplin dalam pengertian hukuman ya. Saya kira itu Mhm, sudah ketinggalan zaman. Tapi mhm, kita mencoba disiplin positif dan itu sesuatu yang butuh kerja keras. Misalkan mhm, guru-gurunya sendiri memang disiplin. Lalu lingkungan sekolah juga tetap gitu ya, pagi-pagi siswa mhm. datang itu tetap ada cuci tangan, tetap ada pengukur suhu tubuh, tetap ada. Masih Saya ada tuh kira ya Pak di kalau sekolah-sekolah itu di apa sekolah istilahnya? saya kebetulan masih ada sampai saat itu. Jadi Untuk tetap pengukur cuci suhu masih tangan, dipakai. ukur suhu ya. Nah, tapi kami kira secara umum nih, karena kami juga kan bertanya kepada guru-guru yang lain gitu. Mhm. Ya mereka dianggap tidak ada aja gitu, sebagaimana mereka ke pasar dan ke minimarket gitu, kira-kira gitu. Mmm. Iya. Kalau Nah, awal-awal dulu lalu juga masih, kita ya juga sekarang udah jangan lupa penuh, juga Mbak, ini ada aspek politis dalam pengertian pemerintah pusat. Jadi kan Pak mhm. Jokowi ini kan pernah instruksi agar lepas masker nih. Iya, Meskipun pada bulan Idul Adha diralat Pak, kemarin beliau nyuruh kita nutup lagi, tapi berita beliau ngebuka masker itu lebih sudah. lebih diyakini ketimbang ketika nutup lagi karena lebih Oh, menguntungkan secara psikologis. iya, Kita pun kalau disiplin di sekolah juga kadang-kadang ada orang tua yang menggerutu gitu kan, Mas mhm, orang udah nggak ada Mas ya. Karena di berita nggak ada headline gitu, COVID-19 itu nggak jadi mmm, headline itu jadi mhm. masalah. Tapi iya mungkin karena sudah bukan jadi headline lagi, tapi sebentar lagi kalau Mm-mm. sampai, angka kasus banyak, rumah sakit misalnya, biasanya kalau fasilitas kesehatan udah tidak mampu menangani jadi headline tuh, Pak. Tapi Nah itu kan amit-amit, harus kita kan nggak pengen kayak gitu ya, Pak, amit-amit. ya, Ya harapan betul. kita sekolah Mhm. janganlah, jangan Oke. klasternya jangan di Nah, sekolah lah. sebagai satu lembaga pendidikan mungkin ya, Pak, guru juga kan, literasinya perlu ditingkatkan bahwa ada proaktif memang kita sih berharap Satgas ya Pak bisa lebih ini, tapi kalau misalnya satu orang di antara warga sekolah itu memiliki akses untuk bisa lebih sering browsing atau lihat-lihat perkembangan apa sih sebenarnya yang terjadi, terus itu ditularkan atau buat satu pengumuman atau kebiasaan baru di sekolah, menurut Bapak tetap itu belum bisa berarti apa-apa? Iya, itu Tetap sangat harus dari signifikan. pemerintah ya? Itu sangat signifikan. Tapi saya kira yang impact-nya sangat besar Mhm. dan juga sederhana, saya kira di pemerintah. Pemerintah cukup mengatakan satu hal gitu, bahwa ini kita masih pandemik gitu ya. Oke. Atau sekolah masih tetap prokes, itu dampaknya akan cepat. Tapi kalau sekolah saja yang melakukan itu, Mhm. ini nanti dianggap sekolahnya sendiri. Ah, ini sekolahnya ini beda-beda gitu loh. Mhm. Tapi kalau ini terjadi secara serentak di beberapa daerah, saya yakin orang akan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya skalanya luas. Oleh karena itu, makanya kami bilang, kalau toh memang
hasil kajiannya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan bahwa ini memang tidak berbahaya dan dilanjutkan, ya tentu saja saya juga senang. Oh berarti kita PTM normal-normal saja, kira-kira begitu. Tapi wilayah abu-abu yang seperti ini yang justru merugikan semua pihak. Ketika ada yang kena tidak bisa dilacak keberadaannya karena kita agak kesusahan, karena mekanismenya sudah berubah sekarang gitu kan. Nah itu hal-hal semacam itu yang saya kira perlu ketegasan lah, bukan ketegasan sih, tapi seperti kata Pak Jokowi ya kerja gitu loh. Jadi dinas itu benar-benar memantau. Iya COVID-nya sudah dianggap tidak, tapi memang harus disiplin gitu, harus tiap Iya, pagi datang dan itu sesuatu yang rutin lah. Maksudnya kesadaran kita nggak juga tidak untuk ya. memahami ya Pak bahwa ini pandemi belum usai loh, WHO belum mencabut status pandemi gitu ya. Iya, maksudnya Oke. pandemi kalaupun usai ya kerjanya tetap harus keras kan kira-kira begitu loh. Jangan melandai kerjanya melandai juga gitu, nggak kunjungan ke sekolah lah gitu kan. Pak, ini dalam situasi yang seperti ini yang tadi masih abu-abu tadi ya, sebenarnya apakah mulai terasa ada indikasi masalah-masalah atau kendala sebelum PTM ini di tahun kemarin ini juga PPDB kan juga ya Pak ya, sebenarnya udah mulai ada orang ada PPDB-nya ada online, ada juga offline. Jadi gitu yang boleh daftar daring tapi datang luring juga dilayani. Ini katanya adaptasi kebiasaan baru nih antara wilayah abu-abu tadi itu. Lebih enak Iya, mana kan memang mendingan online aja gitu kan ya. kalau saya pribadi dan teman-teman di Perhimpunan Pendidikan dan Guru, kita sering mendiskusikan ini bahwa kita banyak mengkritik pembelajaran kondisi khusus, darurat, ataupun pembelajaran daring selama pandemik. Kita memang mengkritik itu karena memang kenyataannya memiliki banyak kelemahan. Tapi dari sekian apa yang kita korbankan gitu loh Mbak, semasa pandemik ini kan banyak sekali yang kita korbankan sebetulnya. Iya, Masa sih nggak ada faedahnya? Artinya perkembangan teknologi yang kita capai dalam waktu yang sangat cepat dadakan juga gitu ya. Selama pandemik ini, dipaksa kenapa kan? tidak dilanjutkan gitu loh? Iya benar. Kenapa kalau untuk rapat-rapat kayak begitu kenapa nggak online aja sih gitu? Kalau memang algoritmanya terbuka, akuntabel, ya sudah kita pakai aja yang online gitu. Nggak usah kita rombong-rombongan ke sekolah lagi. Betul. Nah, hal ini kadang-kadang yang belum dipahami ketika pandemik selesai, maka kita kembali ke cara lama gitu. Nah ini yang sangat disayangkan. Kalau kami dari P2G mendukung perkembangan teknologi ya, meskipun kita juga ada beberapa kritik yang kita harap teknologi ini tetap tetap memajukan pendidikan kita baik di sekolah maupun bagi siswa. Berarti apa ya istilahnya advokasi campaigns bahwa new normal atau ini kebiasaan baru, ini yang baru itu belum kurang ya Pak ya. Jadi bahwa kalau kita bisa katakan bahwa normal yang baru itu adalah tidak kembali ke era sebelum pandemi, tapi kita melanjutkan apa yang kita jalani selama pandemi, kebiasaan hidup ini sebagai sesuatu yang normal baru. Kayak pakai masker. Kebiasaan pakai masker, begitu kita keluar rumah nggak pakai masker, rasanya kita telanjang gitu kan. Iya, Harusnya gitu ya. Oke. Karena sebenarnya di kota-kota besar nggak ada COVID juga ada banyak asap sebetulnya. Polusi ya Pak ya. Nah, banyak bener. Berarti kalau saya setuju tuh yang tadi Bapak Saya juga bilang, setuju kok, ngapain sih rapat lama-lama lagian kan offline gitu. irit ya Pak ya, rapat online. Iya, bisa sambil nyetir gitu. Bisa Jangan, tapi nyetir. jangan. Iya, paling enggak kan dari istilahnya biaya nggak perlu ketemu di kantor yang nyiapin konsumsi. Kalau ibu-ibu kan gitu ya, mikirin aduh nih snack kami box lihat ya beberapa sekolah swasta di Jakarta memang masih mereka menggunakan mekanisme itu. Jadi pulangnya agak cepat duluan, tapi mungkin rapatnya bisa di rumah. Itu beberapa sudah ada yang melakukan. Itu Bahkan beberapa sekolah ini sudah menyediakan kelas-kelas ruang-ruang hibrid tertentu. Ada yang siap-siap untuk virtual reality, augmented reality. Saya kira perkembangan itu ada di beberapa titik saja. Dan saya kira pemerintah harus menyambut ini menurut saya. Jangan sampai peraturannya jadi kaku gitu. 100% PTM ya. Padahal kan ada yang udah nggak, ada yang sebetulnya nggak perlu PTM gitu kan. Ya, yang bisa dilakukan juga di rumah. Pak, ini yang mumpung lagi ngobrol soal pendidikan ini, yang sebagai orang tua, kebetulan saya juga orang tua murid ya, ada anak yang masih sekolah. Ini kan masih dibuat agak, mungkin belum semuanya paham nih Pak, tentang yang sekarang digaungkan merdeka belajar gitu ya. Anakku sempat ngomong,
Iya, kalau boleh benar-benar merdeka belajar, aku lebih senang belajarnya di rumah. Coba itu, Pak. Sementara kita takutnya ada learning loss, antisosial, segala macam. Ya ke sekolah, tapi tetap pakai masker gitu-gitu. Nah, sebenarnya merdeka belajar ini seperti apa dan apakah benar-benar bisa kita terapkan di situasi kita yang saat ini nih, Pak? Yang menjadi Iya, benar-benar sebetulnya harus mendukung merdeka harus belajar. memang banyak orang tidak paham kronologi ya. Sebetulnya konsep merdeka belajar ini adalah konsep yang sudah tercipta sebelum pandemi. Itu satu hal. Mhm. Nah, Bukan yang jadi tiba-tiba ya. persoalan adalah Mhm. ya ketika pandemi, ya memang dari Kemdikbud sendiri sih ya menyebut merdeka belajar ini sebagai kurikulum dalam pemulihan. Itu yang jadi persoalan. Jadi Mhm. orang menganggap merdeka belajar ini dihasilkan pandemi gitu. Mhm. Sehingga kemudian merdeka belajar yang sebetulnya merdeka dalam tanda petik secara birokratis dan juga administrasi dianggap soal antara kehadiran dan ketidakhadiran di sekolah. Mmm. Kalau saya sih melihatnya, meskipun saya pribadi melihat ada ini bukan hal yang baru, beberapa hal positif dari merdeka belajar diantaranya adalah bahwa kita bisa melaksanakan pembelajaran dalam pengertian proyek mengerjakan sesuatu tidak lagi dibatasi oleh jam belajar yang cuma 2 jam sejam. Saya pribadi dalam merdeka belajar apresiasi karena saya pernah kejadian ada guru yang membimbing anak untuk membuat film dokumenter, itu kan nggak bisa pakai jam pelajaran sejarah pagi-pagi jam 8 9, terus minggu berikutnya jam 10 jam 11. Orang bikin film itu kan 24 jam, bisa begadang malam-malam, ngediting dan lain sebagainya. Oh, Nah, iya. dengan adanya profil pelajar Pancasila dan ada jam yang disebut sebagai pelajar Pancasila di hari tertentu, Mhm. sehingga anak ini bisa dinilai dalam proyek jangka panjang, dihitung dalam 1 tahun. Artinya Mmm. kayak orang bikin film kan, bikin film, Mhm. bikin teatrikal yang persiapannya panjang. Karena nggak mungkin sih di dalam dunia kerja yang nyata saja nggak ada orang yang bikin film instan dalam 2 jam dalam 1 hari sebetulnya. Iya, betul, Pak, Nah, saya kira setuju. itu yang poin paling penting di dalam merdeka belajar. Merdeka yang kedua memang guru ini diberi banyak keleluasaan untuk membuat tujuan pembelajaran. Dulu itu tujuannya dituliskan oleh kementerian. Sekarang Mhm. kita yang bikin tujuannya. Mmm. Gitu. Itu 2 hal lah, banyak sih sebetulnya banyak Banyak hal, ya. tapi saya Kalau soroti 2 hal zonasi itu itu ya. termasuk masalah untuk soal merdeka belajar nggak tuh, Pak? Yang Sebetulnya jadi nggak ada ribut? hubungannya Nggak karena ada ya? zonasi itu Oh, sejak tahun 80-an juga sudah sudah ada. Kadang dipakai, diterapkan. kadang tidak gitu. Mhm. Ini kan Oke. persoalan sederhana aja, masa ada Mhm. sekolah bagus di pinggirnya ada anak-anak di situ tapi dia nggak bisa sekolah gitu. Iya. Sesederhana itu saja sebetulnya. Dan Pemerataan sebetulnya ya? kalau kita Oke, iya mhm. pemerataan, kalau ada Menghilangkan. orang ngotot dari Mhm. jauh pengen datang ke sekolah itu Mhm. dengan alasan anaknya pintar, ya kalau memang pintar dan terfasilitasi dan cukup punya uang untuk melakukannya, kenapa nggak pakai swasta yang mahal aja? Sederhana kok kalau itu. Mhm. Saya kira Mhm. PPDB memang masalahnya yang timbul akan klasikal, Mhm. tetapi saya kira yang penting akuntabel. Oke. Saya kira protes orang tua tuh di situ kok. Kalau orang Iya. tua melihat ada sesuatu yang tidak akuntabel, kok ini ada jalur khusus nih, maaf nih jalur Mhm. legislatif, nah Mhm. kayak gitu-gitu itu yang jadi persoalan. Oke. Jadi soal Kita akuntabel heeh. saja. Kita, positive thinking bahwa Betul. semua ini memang berproses, mudah-mudahan ke depannya yang menjadi kendala-kendala bisa teratasi dan yang ribut-ribut, tidak belum terselesaikan semoga tidak ada lagi. Terima Amin, kasih, amin, amin. Ya, Pak Iman untuk baik, bincang-bincangnya hari ini, sehat selalu sama-sama. Pak, semoga lancar tugas-tugasnya. Siap, Mbak Hilda. Oke. Iya, selamat sore.